Kakak Evi dan Kak Epi. Nah, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu seperti minggu kemarin ya. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Jalan Serta Yesus. Adik-adik semua berdiri ya, kita nyanyi bareng-bareng. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami masih bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Terlebih-lebih kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya dan menerapkannya di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya ke dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sudah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak? Pasti sudah pada siap kan? Nah adik-adik, ambil Alkitab dulu ya. Semuanya harus pegang Alkitab dulu, baru kita mulai membacanya ya. Karena kita akan baca bersama-sama. Baik, bahan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Sekali lagi kakak baca ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik sudah pernah dengar belum cerita tentang orang bodoh dan orang pintar? Nih, kakak punya satu contoh perumpamaan tentang orang bodoh dan orang pintar. Nih, kakak kasih lihat dulu gambarnya ya. Ini adalah gambar orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Menurut adik-adik, ini termasuk orang bodoh apa orang pintar? Kalau misalkan tadi adik-adik sudah benar-benar membaca Alkitab, adik-adik pasti tahu ini termasuk orang bodoh atau orang pintar. Ya. Nih kakak kasih tahu, ini adalah gambar orang pintar yang bisa mendirikan rumahnya di atas batu. Nih, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian, kakak punya satu lagi. Nih, ini sudah tentu contoh orang bodoh. Nih, lihat gambarnya ya, kelihatan nggak? Ini adalah gambar orang yang lagi mempersiapkan rumahnya dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian, badai besar datang dan banjir pun melanda. Nih, kayak gini nih gambarnya. Adik-adik bisa lihat nggak pohon-pohonnya, terus banjirnya. Nah, lihat rumah yang didirikan di atas pasir. Noh, hancur semua. Nah, ini yang hancur itu adalah rumah orang yang didirikan di atas pasir. Itu tadi termasuk rumah orang pintar apa rumah orang bodoh?
Nah, ini adalah rumah orang bodoh karena dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Pas datang badai, hujan, angin kencang, lalu rumahnya rusak adik-adik. Nih, kalau misalkan adik-adik membangun rumah harus jadi orang yang pintar ya. Adik-adik harus membangun rumah di atas batu biar punya fondasi yang kuat dan tidak rusak di saat banjir dan hujan. Setelah badai berlalu, setelah banjir dan hujannya reda, yang terjadi, lihat apa yang terjadi. Rumah orang pintar di atas bukit, di atas batu, masih utuh adik-adik. Nah, kalau rumah orang bodoh, nih, gimana menurut adik-adik? Rusak kan? Nah, begitu pula dengan kehidupan kita ya adik-adik. Kakak mau tantang nih, siapa yang bisa melakukan firman Tuhan selama seminggu aja? Ya, kakak nanti tanya loh sama papa mama adik-adik ya. Nih, kakak mau tantang dalam seminggu ini adik-adik melakukan firman Tuhan dengan cara membantu orang tua seperti membersihkan rumah. Contohnya nih, menyapu lantai, menyuci piring, menyapu halaman, atau apalah pekerjaan rumah yang adik-adik bisa bantu ya. Nanti kakak tanya sama mama sama papa adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik belum melakukannya, kira-kira Tuhan Yesus suka nggak kalau adik-adik tidak melakukan firman Tuhan? Sedih nggak Tuhan Yesus? Nah, adik-adik mau nggak kalau misalkan Tuhan Yesus sedih kepada adik-adik? Kalau kakak sih, kakak tidak mau. Jadi, kalau misalkan adik-adik tidak mau Tuhan Yesus sedih melihat adik-adik, adik-adik harus melakukan firman Tuhan ya. Dengan cara yang tadi, membantu orang tua di rumah. Mumpung lagi libur, mumpung lagi belajar di rumah kan. Jadi banyak waktu buat mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu orang tua. Oke? Dan kakak punya satu lagi. Apa ya? Nih, kakak mau kasih adik-adik PR ya. Kakak mau adik-adik buat bikin gambar seperti rumah ini. Nih. Dan kalau misalkan adik-adik juga bisa membuat gambar lebih bagus dari ini, itu kakak kasih jempol ya. Nanti kalau sudah selesai dibikin, sudah selesai digambar, kasih sama papa mama untuk dikirim di grup sekolah minggu. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu kemarin, adik-adik semua pasti sudah hafal kan? Oke, ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22a. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi kita baca bareng-bareng ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oke, ayat hafalannya dihafal ya. Oke adik-adik, demikian saja cerita firman Tuhan kita pada minggu ini ya. Dan sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenan-Mu kepada kami pada hari ini, di mana kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan penuh sukacita. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, dan biarkanlah kami Tuhan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kami juga di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, ibadah kita untuk hari ini sudah selesai ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye!